warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sukses, sehat selalu untuk saudaraku semua dimanapun berada. Malam ini saya tidak bikin video di luar ruangan ya, karena kesibukan saya yang semakin hari semakin sibuk. Alhamdulillah ya, rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa juga. Banyak pertanyaan yang masuk ya saudaraku. Pada video kali ini saya akan bahas banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang menanyakan perbedaan ruh dan jiwa. Nah, ini masih banyak sekali yang bingung ya. Apa bedanya antara ruh dan jiwa? Nah, kali ini saya akan mencoba mengupas pelan-pelan dengan bahasa yang bisa disimak atau bisa dipahami oleh semua kalangan, saudaraku. Nah, perbedaan ruh dan jiwa. Nah, sebelum kita masuk ke perbedaan yang lebih detail ya, kita tahu ya bahwa di dalam tubuh kita ini ada 3 elemen atau 3 unsur, yaitu jasad, ini tubuh kita, jiwa, dan ruh. Nah, ketiga-tiganya menjadi satu, jadilah manusia. Pemahamannya seperti ini. Kalau saudaraku bisa memahami sedikit saja seperti ini, garis besarnya seperti ini dulu ya. Saya kasih gambaran yang simpel, yang mudah. Anda tahu komputer, Anda tahu laptop, pasti tahu. Nah, laptop atau komputer itu adalah tubuh fisik atau jasadnya. Sedangkan listrik ya, atau daya baterainya itu adalah ruhnya. Lalu jiwanya adalah software yang menggabungkan antara jasad dengan listrik tadi ya. Dengan jasad, jiwa adalah penggabungan antara jasad dengan ruh tadi, digabungkan jadilah terbentuk jasad ya. Jadi komputer ya, dia tidak akan bisa hidup walaupun di dalamnya ada software tanpa adanya daya baterai atau daya listrik ya. Begitupun sebuah komputer atau laptop ya, jika dialiri arus listrik atau baterai atau bahasa lain ruh ya, dia tidak akan bekerja dengan sempurna karena tidak ada software yang menggabungkan keduanya ya. Software itu jiwa. Jadi perlu dipahami lagi supaya lebih gampang. Komputer adalah jasad fisik tubuh kita, daya baterai atau daya listrik adalah ruh ya, dan jiwanya adalah software dan program-programnya. Oke, setelah Anda paham ini ya saudaraku, kita lanjut ke perbedaan selanjutnya. Nah, ada 3 ya, yang mendasari, yang mencakup perbedaan tersebut ya. 3 ini substansinya, fungsinya, dan sifatnya. Nah, ini antara jiwa dan ruh. Kita dalam video kali ini hanya membahas itu dulu ya, jiwa dan ruh. Nah, 3 dasar yang membedakan ini, yaitu substansinya, fungsinya, dan apa tadi? Sifatnya. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, substansinya. Jiwa dan ruh berbeda dari segi kualitas zatnya. Nah, jiwa digambarkan sebagai zat yang bisa berubah-ubah kualitas, kadang naik, kadang turun, ya, kadang jelek, kadang baik, ya, kadang kotor, kadang juga bersih. Nah, begitupun seterusnya. Nah, sedangkan ruh ini, saudaraku, digambarkan sebagai zat yang selalu baik dan suci, berkualitas tinggi, bahkan digambarkan sebagai turunan dari zat ketuhanan. Kita tahu ya saudaraku, malaikat tunduk kepada Nabi Adam setelah Tuhan meniupkan ruhnya kepada Adam, setelah Allah menyempurnakan kejadian Adam sebagai seorang manusia. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan umum ya, bahwa kualitas ruh itulah yang menyebabkan
meningkatnya kualitas seorang manusia, sehingga menjadikan para malaikat menghormati Nabi Adam atau manusia. Dengan ruh itulah manusia jadi memiliki kehendak. Dengan ruh itu pula manusia bisa berilmu pengetahuan. Dan dengan ruh itu pula ia menjadi bijaksana, memiliki perasaan cinta dan kasih sayang, serta berbagai sifat ketuhanan dalam skala manusia loh ini. Ya, ruh adalah zat menjadi media penyampai sifat-sifat ketuhanan di dalam kehidupan manusia. Jadi, kita bisa merasakan betapa istimewanya ruh ya saudaraku. Ruhlah yang menjadikan kita menjadi manusia seutuhnya, yang menularkan sifat-sifat Tuhan yang serba sempurna dalam skala kehidupan manusia. Nah, karena demikian tingginya kualitas ruh ini, di beberapa ayat di dalam kitab Quran, Allah menerangkan ruh adalah urusan Allah. Nah, lalu perbedaan yang kedua antara jiwa dan ruh adalah pada fungsinya. Jiwa adalah digambarkan sebagai sosok yang bertanggung jawab atas segala perbuatan kemanusiaan. Bukan ruh yang bertanggung jawab ya saudaraku, melainkan jiwa di sini. Ruh adalah zat yang selalu baik dan berkualitas tinggi. Sebaliknya, hawa nafsu adalah zat yang berkualitas rendah dan selalu mengajak kepada keburukan. Sedangkan jiwa adalah zat yang bisa memilih kebaikan atau keburukan tersebut. Nah, makanya jiwalah yang bertanggung jawab terhadap pilihannya itu. Setiap jiwa akan menerima konsekuensi atau balasan dari perbuatan jeleknya ataupun perbuatan baiknya. Dia terkena dosa dan pahala. Sedangkan ruh selalu mengajak kepada kebaikan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan istilah ruh yang digunakan untuk menyebut malaikat. Ya, seperti Ruhul Kudus, ya, kan ada banyak sekali seperti itu. Lalu perbedaan yang ketiga ada pada sifatnya ya saudara. Jiwa bisa merasakan kesedihan, kekecewaan, kegembiraan, kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, dan kedamaian. Sedangkan ruh bersifat stabil dalam kebaikan tanpa mengenal perbandingan, saudaraku. Ruh adalah kutub positif dari sifat kemanusiaan. Lawannya sifat setan yang negatif. Sedangkan jiwa adalah sosok yang bergerak ya, dan kualitasnya berubah terus antara kutub positif atau ke kutub negatif. Jadi kalau bisa digambarkan secara ringkas ya saudaraku, Tuhan menciptakan badan manusia ini kan dari tanah ya. Lalu kemudian meniupkan sebagian ruhnya kepada tubuh tersebut. Maka hiduplah bahan organik tanah tersebut menjadi badan manusia, disebabkan oleh adanya ruh tadi. Dan akibat dari bersatunya badan dan ruh, mulai aktiflah jiwa manusia. Jadi jiwa adalah akibat, bukan penyebab. Penyebab utama adalah masuknya ruh ke dalam badan, kemudian muncullah jiwa sebagai interaksi antara ruh dan badan. Di dalam badan yang sudah ada ruhnya itulah jiwa berkembang mencapai bentuknya yang tertinggi. Ada dua kutub tadi ya, yang saling tarik-menarik di dalam diri kita, yaitu ruh dan jasad ini. Nah, ruh mewakili sifat-sifat malaikat, sifat kebaikan, sifat positif ya, akal sehat, keikhlasan, dan lain sebagainya. Sedangkan badan mewakili sifat-sifat iblis atau setan, atau menggambarkan hal-hal yang negatif, materialistis, pemenuhan kebutuhan badania, keserakahan, dan lain sebagainya. Sedangkan jiwa adalah akibat, bukan penyebab. Penyebab utama adalah masuknya ruh ke dalam badan, kemudian muncullah jiwa sebagai interaksi antara ruh dan badan. Di dalam badan yang sudah ada ruhnya itulah jiwa berkembang mencapai bentuknya yang tertinggi. Ada dua kutub tadi ya, yang saling tarik-menarik di dalam diri kita, yaitu ruh dan jasad ini. Nah, ruh mewakili sifat-sifat malaikat, sifat kebaikan, sifat positif ya, akal sehat, keikhlasan, dan lain sebagainya. Sedangkan badan mewakili sifat-sifat iblis atau setan, atau menggambarkan hal-hal yang negatif, materialistis, pemenuhan kebutuhan badania, keserakahan, dan lain sebagainya.
kesombongan, pertentangan, kemarahan, dan lain sebagai tipu daya lainnya dalam kehidupan ini. Nah, mudah-mudahan di dalam video ini semua saudaraku bisa memahami ya. Ini tidak terbentur atau tidak tertutup hanya di dalam dogma Islam saja. Semua agama, semua keyakinan, kira-kira perbedaannya seperti itu. Bukan kira-kira, setelah cobalah, Anda tidak harus meyakini apa yang saya katakan. Kita terus belajar, Anda boleh bertanya kepada ahli-ahlinya. Saya hanya bisa menggambarkan sedikit yang bisa dipahami dan dengan bahasa yang mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti oleh saudaraku semua. Bahasa yang ringan, bahasa yang ringkas ini, agar semua saudaraku termasuk saya paham apa bedanya jiwa dan ruh. Terima kasih saudaraku, semoga video kali ini banyak manfaat untuk kita semua dan berkah selalu, sehat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.